يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة علانية. إن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى رواه الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر البلتاني، بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة، ويتوشاه بالرحمة والمغفرة. ثم إلى أرواح مشايخنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، وثم إلى وجه من شافي هدامي، وثم إلى روح مسلم رزقي، وثم إلى وجه الأمسير، وثم إلى روح عبد الشكر الرملي، وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، وثم إلى روح مؤسس الشافعية في هدي عبد الله الشافعي، بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita banyakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah masih kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah malam ini kita dapat hadir duduk di masjid ini
melanjutkan iktikaf kita di masjid ini dalam rangka kita juga mempelajari kitab Nasaihul Ibad. Bagi yang belum niat iktikaf, silakan niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Asy-Syafi'iyah, pendengar radio Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah, dan juga penonton Assalam TV Barokah. Malam ini kita akan melanjutkan masih dalam babul usyari, tepatnya yaitu maqalah yang ke-22. Pada minggu yang lalu kita belum habis membahas tentang maqalah yang ke-22 ini, yakni yang berkaitan bagaimana keadaan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20, maqalah yang ke-22. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya baginda bersabda, idza aradallahu ta'ala ay yudkhila ahlal jannati fil jannah, apabila Allah berkehendak untuk memasukkan penghuni surga ke dalam surga, ba'atha ilaihim malakan, Allah akan mengutus kepada mereka seorang malaikat, wa ma'ahu hadiyatun wa kiswatun minal jannah, dan bersamanya ada hadiah dan kiswah daripada surga. Fa idza aradu ay yadkhuluha, maka ketika mereka akan masuk ke dalam surga, qala lahumul malak, maka akan berkata malaikat ini kepada mereka, inna ma'i hadiyah, sesungguhnya aku memiliki hadiah, min rabbil alamin, daripada Tuhan yang menguasai alam semesta. Qalu ay ahlul jannah, maka mereka berkata, yakni ahli surga itu berkata, wa ma tilkal hadiyah, hadiah apa itu? Fayaqulul malak, malaikat itu berkata, hiya asyaratu khawatima, hadiah itu berupa 10 cincin, maktubun ala ahadiha, yang tertulis pada setiap salah satunya. Yang pertama, pada cincin yang pertama tertulis satu tulisan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tulisan dalam cincin yang pertama itu adalah salam kesejahteraan atas kalian, berbahagialah kalian, maka masuklah kalian ke dalam surga itu dalam keadaan kalian kekal berada di dalamnya. Kalimat ini Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Ketika orang-orang masuk ke dalam surga, mereka akan disambut dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Setiap orang yang masuk ke dalam surga, mereka akan kekal berada di dalamnya, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Itulah balasan bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Wa fil khatam, dan pada khatam yang kedua, maktubun, tertulis, rafa'tu ankumul ahzana wal humum, aku telah angkat dari kalian, aku telah hilangkan dari kalian al-ahzan, segala jenis kesedihan, wal humum, dan segala jenis kegundahan. Orang yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah lagi memiliki perasaan-perasaan ini. Kesedihan dan kegundahan itu hanya akan dialami oleh para penghuni
neraka. Begitu juga orang yang masih hidup di dunia akan merasakan keadaan ini. Namun ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya kesedihan. Ketika Nabi akan wafat, baginda Rasulullah SAW merasakan kesakitan yang amat sangat. Kelihatan dari wajah Nabi rasa sakit itu. Ketika itu Nabi didampingi oleh putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah melihat keadaan ayahnya, merasakan kesakitan yang luar biasa. Beliau sampai menangis menutup wajahnya. Ditanya oleh baginda Rasulullah, "Kenapa engkau tutup wajahmu?" Kata Fatimah, "Aku tidak tahan melihat wajah engkau wahai ayah yang kesakitan waktu itu." Kemudian baginda Rasulullah SAW membisikkan sesuatu ke telinga anaknya. Tidak lama kemudian wajah Fatimah berubah. Yang tadinya bersedih menjadi bergembira. Ketika dilihat oleh Aisyah, ditanya oleh Aisyah, "Kenapa wahai Fatimah tadi engkau bersedih kemudian engkau berubah menjadi gembira?" Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Kata Fatimah, "Sesungguhnya ini adalah penderitaan yang paling akhir yang akan dialami oleh ayahmu." Kehidupan Nabi dipenuhi juga dengan penderitaan dan kesusahan. Dan penderitaan yang paling akhir yang dialami Nabi adalah waktu menghadapi sakaratul maut. Itulah penderitaan yang terakhir, dan kita semua juga akan mengalaminya. Setelah penderitaan itu, kata Nabi, tidak akan pernah ayahmu merasakan lagi kesedihan dan penderitaan. Kemudian dibisikkan lagi ke telinganya Fatimah, "Di antara keluargaku, engkaulah yang akan lebih dulu bertemu dengan aku nanti, menyusulku." Fatimah bergembira. Karena apa? Karena perpisahannya dengan ayah yang tercinta itu tidak akan lama. Dia akan kembali berjumpa dengan ayahnya setelah kewafatannya nanti. Dan memang betul, setelah 6 bulan dari kewafatan Rasulullah, Sayyidah Fatimah juga wafat. Nah, inilah bahwa ketika kita masih hidup di atas dunia, jangan heran kalau kita kadang-kadang merasa sedih, kadang-kadang merasa gundah. Karena itulah memang tempatnya. Dunia itu darul ibtila, tempatnya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak mengeluh, karena yang namanya dunia itu memang tempatnya semua kesusahan, kesedihan, dan kegundahan. Nanti di surga semua itu akan Allah hilangkan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, wa fi tsalits, dan pada cincin yang ketiga, maktubun, tertulis, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian terhadap apa yang kalian telah lakukan. Segala amal ibadah kita, amal-amal soleh kita, ini yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kita pernah lakukan di dunia ini. Kemudian wa fir rabi'i, pada cincin yang keempat, maktubun, tertulis pada cincin itu, albasnakumul hulala wal hulliyah, kami pakaikan kepada kalian
al-hulal. Al-hulal ini adalah anwa'ul thiyab, jenis-jenis pakaian. Akan dipakaikan kepada kita pakaian-pakaian. Wal huliyah anwa'uz zinah minadz zahabi wal fiddati wal lu'lu'. Zinah huliyah itu adalah perhiasan yang akan dipakaikan oleh Allah kepada para penghuni surga. Dipakaikan pakaian dan juga perhiasan-perhiasan dari emas dan perak dan juga mutiara. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ada yang dipakaikan kepada kita dengan sebab amal kita, tetapi juga ada nanti Allah akan pakaikan kepada kita bukan dengan sebab amal ibadah kita, tetapi amal orang lain. Amal siapa itu? Amal anak-anak kita. Karena kita mendidik mereka, kemudian mereka mengamalkan ilmu itu, kita akan dipakaikan oleh Allah perhiasan juga. Berupa apa? Berupa mahkota yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an," barang siapa yang membaca Quran, "wa amila bima fihi," dan mengamalkan isinya, "ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah," orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. "Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi baitin min buyutid dunia." Yang cahaya mahkota itu lebih terang, lebih indah daripada cahaya matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia. Anak yang membaca Quran, yang mengamalkan isinya, maka orang tuanya yang mengajarkan cinta kepada Quran, yang mengajarkan mereka baca Quran, orang tuanya dapat bagian daripada apa yang mereka sudah tanamkan itu. Walaupun mereka tidak mengajarinya, tapi mereka mengirim kepada guru-guru Quran, kepada sekolah-sekolah Islam, supaya mereka belajar tentang Quran. Ketika mereka sudah pandai, mereka beramal dengan isi Quran, maka orang tuanya dapat bagian itu. Nanti orang-orang ini mereka kebingungan ketika dipakaikan mahkota itu. Mereka menganggap diri mereka tidak layak memakai mahkota yang begitu luar biasa hebatnya. Ya Allah, ini dari mana? Kata Allah, ini dari anak-anak. Bayangkan hadirin, kalau orang tuanya mendapatkan bagian itu, bagaimana dengan anaknya? Maka kata Nabi, "Fama dzannukum billadzi amila bihadza." Maka bagaimana pendapat kalian dengan orangnya, anaknya yang mengamalkan itu? Kalau orang tuanya saja dapat balasan seperti itu, bagaimana dengan anaknya? Ya, ini kebahagiaan, kenikmatan yang akan diberikan Allah kepada para penghuni surga. Maka kalau kita punya anak, jangan bangga kalau mereka itu dapat sekolah-sekolah unggulan. Jangan bangga mereka dapat kuliah di kampus-kampus ternama. Tapi banggalah kalau kita punya anak, mereka bisa baca Quran, bahkan mereka juga mengamalkan isi Quran. Itu yang seharusnya membuat kita bangga. Zaman sekarang orang itu banyak rela mengeluarkan duit berjuta-juta untuk bisa anaknya bercakap dalam bahasa Inggris. Kursus di LIA, kursus di IF, kursus di ILP, agar apa? Anaknya bisa ngomong bahasa Inggris. Sanggup keluar duit banyak, tapi mereka tidak pernah memikirkan keadaan anaknya itu, tidak pernah mengecek apakah anaknya bisa baca Quran ataupun tidak. Padahal yang akan membuat mereka bahagia bukan pendidikan dunia yang mereka kuasai, tetapi ilmu agama dan juga Quran yang akan memberikan manfaat kepada kita. Ya, jadikan itu sebagai wasilah untuk kita dapat kenikmatan surga. Anak-anak itu adalah modal kita.
untuk mendapatkan nikmat-nikmat daripada Allah nanti di surga. Kemudian wa fil khamisi maktubun, pada cincin yang kelima tertulis wa zawwajnahum bihurin 'ain, kami akan kawinkan mereka dengan hur 'ain. Hur 'ain ini apa? Bidadari. Ya, bidadari. Ada yang bertanya, kalau laki dapat bidadari, perempuan dapat bidadara? Hah? Kalau orang laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Hah? Bukan dapat bidadara, dia tetap bersama suaminya, gitu ya. Mereka tetap bersama suaminya nanti. Lalu ini kenapa Allah ceritakan hur-in juga? Nanti jadi ada persaingan antara wanita ini. Ada istrinya juga, ada bidadarinya juga. Apakah nanti tidak saling cemburu? Jangan kita pikir keadaan itu sama seperti di dunia. Kita punya bini banyak, saling cemburu. Tapi di akhirat itu tidak ada perasaan semuanya itu. Cemburu, benci, iri, semua sudah diangkat oleh Allah. Tidak ada pada diri orang yang masuk dalam surga. Ya. Kalau bidadari itu cantik luar biasa, tidak pernah buang air, tidak pernah belekan. Nah, ini istri-istri kita itu jauh lebih cantik daripada bidadari. Masya Allah. Ya. Tapi Ustaz, istri saya di dunia nggak cakep-cakep banget, gitu. Pokoknya jadi kepala bidadari dah dia pokoknya. Ya, jadi para istri nggak usah bingung apakah nanti dapat apa. Tetap bersama suaminya, ya. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku membalas kepada kalian pada hari ini terhadap kesabaran yang kalian sudah lakukan. Annahum humul faizun, sesungguhnya kalian pada hari ini berada dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang berjaya. Kemudian wa fis sadisi maktubun, pada cincin yang keenam tertulis hadza jazaa'ukumul yauma bima fa'altum fit ta'ati. Ini adalah balasan bagi kalian pada hari ini terhadap apa yang kalian telah lakukan daripada ketaatan-ketaatan. Tuh, ketaatan kita di dunia itu ada balasannya Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sabi'i, pada cincin yang ketujuh maktubun tertulis sirtum syubbanan la tahramuna abadan. Kalian menjadi pemuda-pemuda. Wala tahramuna abadan, dan kalian tidak akan pernah tua selama-lamanya. Keadaan orang yang masuk ke dalam surga itu Allah kembalikan usia mereka menjadi orang-orang yang berusia muda. Syubban, para pemuda. Ya. Kalau di dunia ketika mati ubanan, udah peot, waktu muda nggak ada lesung pipitnya. Tapi ketika tua banyak lesung pipitnya. Nah, itu bukan lesung pipit, tapi apa namanya? Keriput, ya. Ketika mereka mati nanti dibangkitkan Allah masuk ke dalam surga, bukan dalam keadaan ketika mereka mati, tapi dikembalikan ketika mereka dalam keadaan muda. Waja'alnahunna abkara, dalam surah apa itu? Waqiah. Waja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka ini, para wanita-wanita itu, abkara, perawan-perawan lagi, ya. Mereka dikembalikan dalam keadaan anak darah, perempuan-perempuan yang masih perawan, ya. Uruban atraba, mereka saling berkasih sayang dan umurnya sebaya, ya. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, sebaya semuanya. Ada seorang wanita tua, ajuz, datang berjumpa Nabi. Ud'ullaha li an yadkhulanil jannah.
"Ya Rasulullah, doalah untuk aku agar aku dapat masuk surga." Kata Nabi apa? "Di surga nggak ada nenek-nenek," gitu katanya. Ini perempuan nangis terisak-isak, minta didoain masuk surga. Malah Nabi katakan di surga nggak ada nenek-nenek. Dia pikir dia tidak akan masuk surga, tapi maksudnya Rasulullah, ketika masuk ke dalam surga tidak akan ada wanita yang berusia tua, semua akan dikembalikan menjadi muda kembali, gitu ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar dan penonton Assalam TV Barakah. Wa fi tsamini, pada cincin yang ke-8, maktubun, tertulis, sirtum aminina, kalian dalam keadaan aman, la takhafuna abadan, tidak akan pernah takut selama-lamanya. Wa fit tasi'i, pada cincin yang ke-9, maktubun, tertulis, wafaqtumul anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin, kalian akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kita akan bersama mereka. Ulaika hum rafiqah. Ada satu ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Thauban, dia juga salah seorang khadamnya Rasulullah. Thauban ini kelihatan wajahnya murung. Kemudian Nabi tanya Thauban, "Wahai Thauban, kenapa wajahmu murung?" Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku bersama engkau, aku rasa bahagia. Namun ketika aku pulang ke rumah, aku merasa begitu rindu kepadamu. Dan aku berpikir, kalau di dunia saja ketika aku berpisah denganmu, itu membuat aku merasa rindu. Bagaimana nanti ketika aku di dalam surga? Engkau pasti menempati surga yang paling tinggi, dan aku pun kalau masuk surga pasti tidak akan sama bersama dengan engkau ya Rasulullah." Maka keadaan itu membuat Thauban menjadi susah hatinya, menjadi bersedih, murung, karena dia takut tidak dapat berjumpa dengan kekasihnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat berkaitan dengan keadaan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka ini akan bersama dengan para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, dan mereka itulah sebaik-baik kawan. Maka mendengar ayat tersebut, hati Thauban kembali gembira. Karena apa? Karena mereka tetap akan bersama ketika nanti berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah juga pertemukan kita dengan Rasulullah. Di dunia kita tidak pernah melihat wajah baginda Rasulullah, tetapi kita masih ada peluang untuk berjumpa Rasulullah ketika nanti di hari akhirat. Kita berharap Rasulullah akan tarik tangan kita, memberikan syafaat kepada kita, memanggil-manggil kita, ummati, ummati. Allah, Rasulullah akan kenal kita dari apa? Dari hurrah, hajjalin, bekas wudhu kita. Dia akan tahu itu umatnya dari bekas lebihan air wudhu yang kita selalu basuh ketika akan sholat. Kita akan dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada yang barangkali di antara kita masuk dulu ke dalam neraka, Rasulullah akan tarik dan cari kita. Kalau masih ada umatnya, dia akan tarik dan selamatkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ja'alna minhum. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada wafil ashiri, pada cincin yang ke-10, maktubun, tertulis,
sakantum fi jiwarir rahman dil arsyil karim, kalian akan berada pada sisi berdampingan dengan Ar-Rahman, Allah dil arsyil karim, pemilik arsy yang mulia. Tsumma yaqulul malak, kemudian berkatalah malaikat itu, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dengan keselamatan dan keamanan. Fayadkhulunal jannata, maka mereka masuk ke dalam surga. Wa yaquluna, dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya Tuhan kami adalah zat yang maha banyak mengampuni dan juga banyak bersyukur. Apa maksud Allah itu bersyukur? Fasyukrullahi ta'ala lil abdi thana'uhu alaihi bidzikri ihsanihi lahu. Syukur Allah kepada hambanya itu lantaran apa? Lantaran hamba-hambanya itu memuji Allah dengan menyebutkan nikmat-nikmatnya. Allah pun bersyukur atas pujian itu. Kemudian alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Wa awrasanal arda, dan telah mewariskan kepada kami, memberikan kepada kami bumi. Ini bumi apa ini? Ardul jannah, bumi surga. Ya, ini bukan bumi seperti bumi sekarang ini, tetapi bumi surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya', yang akan tinggal daripada surga itu haitsu nasya', di mana saja yang mereka inginkan, yang kami inginkan. Fa ni'ma ajrul 'amilin, dan inilah sebaik-baik balasan, yaitu bagi orang-orang yang beramal. Baik jamaah sekalian, itulah balasan yang Allah berikan kepada para penghuni surga. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan segala nikmat ini. Amin, Allahumma amin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi. Wa idza aradallahu an yudkhila ahlal jannati finnar, apabila Allah berkehendak memasukkan orang-orang para penghuni neraka ke dalam neraka, ba'atsa ilaihim malakan, Allah akan utus kepada mereka seorang malaikat, Zabaniyah namanya. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, innan nara tahtal ardina sab'i wa hiyal an mawjudah. Kata Ibnu Rajab, neraka itu berada di bawah bumi yang lapisan bumi yang ketujuh, di bawahnya lagi. Dan sekarang kata dia itu sudah ada. Wa hiya al-an mawjudatu. Surga neraka itu kata Ibnu Rajab sudah ada. Wallahu a'lam. Maknanya adanya itu di dalam bumi, di lapisan bumi yang ketujuh, di bawahnya itu ada neraka. Wallahu a'lam. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita langsung saja deh. Ba'atsa ilaihim malakan, Allah mengutus kepada para penghuni neraka itu seorang malaikat. Wa ma'ahu asyaratu khawatima, bersama malaikat itu ada 10 cincin juga. Fi awwaliha maktubun, pada cincin yang pertama tertulis, udkhuluha la tamutuna fiha abadan wa la tahyawna wa la takhrujuna. Tertulis pada cincin yang pertama itu, masuklah kalian ke dalam neraka, yang mana kalian tidak akan pernah mati di dalamnya selama-lamanya, dan juga kalian tidak akan pernah hidup, dan kalian juga tidak akan pernah keluar. Orang yang masuk dalam surga itu tidak mati, tidak hidup,
tidak bisa keluar juga. Ketika mereka mati, disiksa, hancur, kemudian diapakan lagi? Dihidupkan lagi dengan macam-macam siksaan. Ada yang dibakar, habis kulitnya gosong. Kemudian apakah sudah selesai siksaannya? Dibaiki lagi kulitnya. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hancur lebur, terbakar hangus, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, Allah akan tukar lagi dengan kulit yang lain. Supaya apa? Supaya mereka merasakan sakitnya azab api neraka Allah. Na'udzubillah wal iyazubillah. Sakit disiksa. Kalau mati langsung sih enak. Ini enggak, udah habis, diadain lagi biar terasa pedihnya siksaan itu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar dan tidak akan pernah berhenti siksaan itu. Na'udzubillah wal iyazubillah. Wa fi tsani maktubun, pada cincin yang kedua tertulis khudu fil adab, rasakanlah kepada kalian, bergelimpanganlah kalian dalam azab itu. La rahata lakum, tidak ada rehat bagi kalian. Tidak ada rehat. Enak sih kalau rehat ya. Ada bunyi lonceng, kleneng berhenti azab. Enggak ada. Waktu di neraka itu nanti tidak ada waktu sedikit pun. Azab itu akan diringankan daripada para penghuninya. Memang ada satu riwayat. Riwayat ini dalam Sahih Bukhari. Mimpi dari pamannya Nabi Abbas bermimpi berjumpa dalam mimpinya itu dengan Abu Thalib. Pamannya Nabi yang bernama Abu Lahabin, ya, Abu Lahab. Dalam mimpinya itu Abu Thalib bercerita, Abu Lahab, tertukar. Abu Lahab ini bercerita bahwa setiap hari Isnin itu dia mendapatkan keringanan azab. Dia dapat minum dari jari jemarinya. Lantaran apa? Lantaran dia pernah bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membebaskan budaknya yang memberikan kabar gembira itu, Suwaibah. Dia bebaskan oleh Abu Lahab karena memberi kabar kepada Abu Lahab bahwa dia sudah punya keponakan. Gembira ya. Maka dengan sebab kegembiraan itu, ini kegembiraan bukan sebab Nabi ya, ini sebab manusiawi ya. Setiap paman dapat cucu kan gembira ya. Kegembiraan itu ada balasan juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang memang bergembira dengan Rasulullah dan beriman dengan Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, nikmat apa yang akan Allah berikan kepada kita? Pasti lebih besar daripada itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wa fi tsalithi maktubun, pada cincin yang ketiga tertulis ay asu min rahmati, putus asalah kalian daripada rahmatku. Tidak ada lagi rahmat Allah bagi mereka. Wa fir rabi'i maktubun, pada cincin yang keempat tertulis udkhuluha fil hammi wal ghammi wal huzni abadan, masuklah kalian ke dalam neraka Allah yang di dalamnya itu ada kegundahan. Apa itu? Hampir sama ya. Kegundahan, kegelisahan, wal huzni, dan kesedihan selama-lamanya. Wa fil khamisi, cincin yang kelima tertulis libasukumun nar, pakaian kalian adalah api. Wa ta'amukuz zakum, makanan kalian adalah zakum. Wa syarabukumun nar, dan minuman kalian adalah api. Ini
yang Allah akan berikan kepada para penghuni neraka. Pakaiannya adalah neraka, makanannya adalah buah. Inna syajarataz zaqqum ta'amul azim kal muhli yaghli fil butun. Orang kalau makan zakum itu, zakum ini buah yang Allah berikan kepada para penghuni neraka. Itu kalau mereka makan itu laksana tembaga yang cair yang panas. Ketika masuk buah itu hancur lebur nih isi dalam perutnya. Karena apa? Ya tembaga panas masuk ke dalam perutnya, habis semuanya perut itu. Wa syarabukumul hamim. Minuman mereka itu adalah hamim. Apa itu hamim? Al-ma'us syadidul harar. Air yang sangat-sangat panas. Itu minuman mereka. Nah kita kalau minum kopi panas saja, kalau kita minum apa rasanya? Gitu kan gitu. Bagaimana ini nanti pada hari akhirat masuk ke dalam neraka? Minuman itu dipaksa minum kepada kita, hancur mulut kita, hancur lidah kita, hancur isi perut kita. Na'udzubillahi wa iyyakum. Sangat-sangat dahsyat. Wa mihadukumun nar. Tempat tidur kita adalah juga daripada api. Wa ghawashikumun nar, dan juga atap kita adalah api. Udah azan. Terusin ya sedikit. Wa fis sadisi, dan pada cincin yang keenam tertulis hadza jazaa'ukumul yawma bima fa'altum min ma'siyati. Ini adalah hari ini adalah balasan kalian dengan terhadap apa yang pernah kalian lakukan daripada maksiat kepadaku. Wa fis sabi'i, pada cincin yang ketujuh maktubun tertulis sukhti alaikum finnari abadan, murkaku bagi kalian dalam neraka ini selama-lamanya. Wa fis thamini, pada cincin yang ke-8 tertulis alaikumul la'natu bima ta'ammadtum minadz-dzunubil kaba'ir. Laknatku kepada kalian terhadap perkara-perkara yang kalian sengaja lakukan daripada dosa-dosa besar. Walam tatubu, dan kalian tidak pernah bertaubat. Walam tandamu, dan kalian tidak pernah menyesalinya. Wa fit tasi'i, pada cincin yang ke-9 maktubun tertulis qurana'ukum syayatin finnari abadan. Teman-teman kalian itu adalah syaitan-syaitan nanti di surga selama di neraka selama-lamanya. Wa fil 'ashir, pada yang ke-10 tertulis ittaba'tumus syaitan, kalian mengikuti syaitan. Wa aradtumud dunya, kalian menginginkan dunia. Wa taraktumul akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Fahadza jazaa'ukum, inilah balasan yang kalian dapatkan. Na'udzubillahi wal iyyazu billah. Jamaah sekalian, sebagai penutup, dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Ibrahim ayat yang ke-22, ada satu khutbah ketika nanti para penghuni neraka sudah masuk ke dalamnya, maka akan berdiri satu makhluk. Makhluk ini namanya adalah iblis. Dia berdiri di atas bukit di neraka. Dia berkata waktu itu, berkhutbah, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, dan syaitan itu berkata, yakni iblis ini berkata ketika perkara hisab sudah selesai, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan aku juga berjanji kepada kalian tapi aku mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, illa an da'autukum fastajabtum li, melainkan hanya sekedar aku menyeru kalian lalu kamu patuh kepada seruanku itu. Fala talumuni, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku. Kata siapa ini? Kata iblis. Walumu anfusakum, tetapi cercalah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum, sesungguhnya
Aku tidak dapat menolongmu. Wa ma antum bimusrikhi, dan kamu juga tidak dapat menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu lagi. Innaz zalimina lahum adzabun alim. Sungguh orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini khutbah iblis pada hari akhirat nanti ketika berada di dalam surga. Dia akan cerita, dulu Allah cerita berjanji kepada kalian, itu janji yang betul. Aku juga janji, tapi aku janji yang salah. Kalian malah mengikuti aku, kalian malah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang balasannya, rasakan. Aku hanya mengajak kalian, kalian yang ikut. Jangan salahkan aku. Kalian sendiri yang punya mau, bukan aku yang menginginkannya. Bukan aku yang memberikan kuasa untuk mengajak kalian. Aku tidak punya kuasa itu. Kalian yang memilih ikut kepada aku. Dia lepas tangan, gak bisa disalahin. Ya, ini mudah-mudahan kita juga tidak merasakan itu semuanya. Allah selamatkan kita di dunia, Allah selamatkan kita di akhirat. Allah juga akan memasukkan kita ke dalam surga Allah tanpa harus kita mencicipi sedikit azab daripada surga, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa bariha ifta 'alaina wa 'ala awladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqina wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.